Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita sedikit meloncat, kita bahas surah yang tadi dibaca oleh oleh imam kita, surah Al-Kautsar, karena juga berhubungan dengan momentum Idul Adha. Perintah kita berkurban itu ada pada ayat kedua dari surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Mari kita lihat bagaimana perintah puasa itu, perintah kurban itu di dalam Al-Quranul Karim, dan kita melihatnya dengan dikaitkan bagaimana peristiwa kurban itu dan bagaimana kurban itu direkam di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Abtar yang kita dengarkan di akhir ayat ini, satu surah yang sangat pendek, ini menjadi background dan asbabun nuzul dari ayat ini. Ayat ini berkenaan dengan banyak tokoh. Kalau kita lihat di dalam tafsir, ada yang menyatakan ini berkenaan dengan As bin Wa'il, ada yang menyatakan ini berkenaan dengan orang-orang Quraisy secara umum, ada yang menyatakan ini berkenaan dengan Abu Jahal, dan yang paling kuat ini berkenaan dengan Abu Lahab, paman Rasulullah SAW sendiri, yang bergembira bersorak-sorai karena kematian putra Rasulullah SAW, entah Qasim, entah Abdullah, entah Ibrahim, yang saat itu meninggal masih dalam keadaan masih bayi, sehingga mereka sangat gembira karena kematian seorang anak laki-laki buat orang Arab adalah sebagai kematian dari namanya, legasinya, cita-citanya, semuanya. Karena orang itu nomor satu, orang Arab itu kalau tidak punya anak laki-laki maka namanya hilang, karena tidak akan ada lagi yang menyematkan namanya dia di belakang nama. Karena kalau kita punya anak perempuan dan menikah dengan laki-laki, nanti dia menggunakan nama suaminya dan anaknya nanti menggunakan nama suaminya, tidak lagi membawa nama belakang kita. Karena itu kalau tidak punya anak laki-laki artinya sudah selesai, nama kita tidak disebut, perjuangan kita tidak ada yang melanjutkan, dan seterusnya, karena patrimonialnya masyarakat Arab saat itu. Sehingga begitu Nabi Muhammad SAW ditinggal mati anak-anak laki-lakinya, gembira sekali orang-orang Quraisy. As bin Wa'il suatu saat berbicara dengan Nabi Muhammad, orang-orang bertanya, kamu bicara dengan siapa? Kata dia, dzalikal abtar, si buntung itu loh. Abtar makna dasarnya adalah dari kata bataro yang artinya terputus. Jadi kalau ada hewan yang buntutnya keputus, namanya abtar, karena ibaratnya itu hewannya kalau sudah tidak ada buntutnya itu, orang Arab menganggap hewan yang cacat harganya murah. Ya, lah laki-laki yang tidak punya anak, suami yang tidak punya anak laki-laki itu seperti hilang buntute. Ya. Karena dianggap tidak ada lagi yang meneruskan dan malu, satu malu, yang kedua kemudian tidak ada yang meneruskan, dan kemudian seakan-akan menyatakan udah selesai, kamu hidupmu udah habis. Nah, maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah itu kan dikritik, dihina, dimacam-macam. Tapi begitu semua anak laki-laki Nabi Muhammad meninggal dunia, Qasim meninggal dunia, Abdullah meninggal dunia. Nanti di periode Madinah, Maryam Al-Qibtiyah melahirkan anak namanya Ibrahim, juga meninggal dunia, kurang dari 2 tahun bahkan sudah meninggal dunia. Maka orang Quraisy itu senang sekali, terutama Abu Lahab. Kenapa? Udah selesai Muhammad, tidak akan ada lagi yang meneruskan Muhammad, perjuangannya sudah akan habis, tidak akan ada lagi yang meneruskan. Kenapa? Karena tidak punya anak laki-laki. Sekarang bayangkan ya, seorang, kalau kita tinggal di masyarakat yang sangat memberikan perhatian kepada anak laki-laki, sementara memang saat itu laki-laki kenapa kok dibutuhkan sekali? Karena masyarakatnya belum ada tentara, belum ada polisi, dan seterusnya. Jadi kalau kita ini hidup di satu suku yang punya banyak laki-laki, kuat suku tersebut. Tapi kalau suku tersebut lebih banyak perempuan, ya mudah sekali dikalahkan. Ya jangan berandai-andai seperti Sena di televisi lah, itu once in a blue moon kata orang Australia. Nggak ada 1-2 lah perempuan yang kuat, tetapi rata-rata kalau untuk peperangan ya laki-laki. Itu juga kenapa kok di Arab itu dulu ada tradisi membunuh anak perempuan, karena suku itu kalau semakin banyak perempuan berarti semakin lemah. Nomor 1. Yang kedua, karena kalau nanti menikah dia dibawa oleh suaminya, tambah lemah lagi. Daripada makin lemah, mending salah satu polisinya adalah dah dibunuh saja, produksi lagi biar dapat laki-laki. Itu yang disebut Al-Quran kemudian nyatakan kenapa engkau membunuh anak-anak yang tidak berdosa itu, li ayyi dzambin qutilatnya. Kata Al-Quran Karim, memangnya dosa apa mereka itu kok kamu bunuh itu, sampai direkam. Sebenarnya tradisi ini wonten logikanya, bukan semata-mata sekedar pemunda ada ya, hatta hewan kucing mawon ya tidak membunuh anaknya. Kenapa mereka membunuh? Karena itu, karena ini merupakan kebijakan sosial, kira-kira begitulah, kebijakan kultural masyarakatnya. Karena kalau kita semakin punya anak perempuan, artinya kita makin hancur. Bayangkan saja ya, dulu mboten wonten negara itu ya suku tersebut, qabilah tersebut. Maka orang punya keinginan untuk memiliki qabilah yang kuat, yang kokoh. Karena nanti kalau enggak, wah, satu qabilah bisa dengan mudah dikalahkan, dihinakan, ya dizalimi. Itu yang terjadi pada masyarakat segitu. Tapi kalau kita banyak orang laki-lakinya, qabilahnya kuat, orang tidak mungkin merendahkan, menghinakan. Itulah nasib. Apalagi kalau orang tidak punya qabilah, sudah dia jadi bahan mainan ya. Makanya biasanya yang tidak punya qabilah nanti dia ikut qabilahnya siapa, begitu tradisinya. Kenapa Quraisy menjadi sangat kuat? Karena dia qabilahnya kuat. Banu Hashim kuat, Banu Amir punyanya Abu Jahal kuat, dan seterusnya, Al-Mahzumi ya. Makanya sampai ada polisi secara sosial membunuh anaknya. Apa mereka tidak sedih? Sedih, tentu saja. Cuman dikalahkan karena apa? Karena sudah menjadi kebijakan kultural, kebijakan bersama. Apa-apa itu kalau bersama ya menjadi merasa tidak bersalah kemudian. Meskipun tetap namanya manusia itu menyadari bahwa itu merupakan kesalahan, kan itu Quran mengkritik, bi ayyi dzambin qutilat wa idzal mau'udatu su'ilat ya, bi ayyi dzambin qutilat, kata Al-Qur'anul Karim. Nah, Rasulullah digituin. Begitu Rasulullah SAW anak-anak laki-lakinya dibunuh, bayangkan Abu Lahab, pamannya sendiri, sedih. Orang ditinggal mati anaknya sudah sedih, masih dikasih ibarat luka, disiram dengan air garam, dicaci maki, dihinakan. Udah qad butira Muhammad, qad butira Muhammadun, Muhammad sudah terputus, Muhammad sudah terputus, kata dia. Dan dia jingkrak-jingkrak kegirangan. Turun ayat ini,
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Gitu. Nah, apa maksudnya yang pertama? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar. Yang pertama, ayat ini turun dalam keadaan suasana yang sedih, berduka Rasulullah SAW. Tapi ayatnya bunyinya sesungguhnya kami memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Kalau kita pikirkan, loh, mestinya kalau kita ini sedang bersedih, dugaan kita ayat yang turun mestinya tidak begitulah. Ayat yang turun misalnya tentang penghiburan kepada Nabi atau makna musibah, kan begitu toh. Ini sedang sedih tapi Allah menyatakan inna a'tainakal kautsar. Kenapa begini? Orang itu kalau berada dalam duka cita biasanya cenderung untuk terus-menerus berada di lingkaran duka citanya nih. Susah untuk move on bahasa anak sekarang. Kalau misalnya wonten napa wis susah terus karena mikirkan satu hal itu sehingga melupakan kondisi-kondisi yang masih baik yang lainnya. Contoh, suatu hari waqila ada orang yang sakit kepala. Rabi'ah al-Adawiyah, salah seorang ulama perempuan, itu melihatnya. Orang ini mengeluh terus-menerus, kepalaku, aduh sakitnya, sampai seakan-akan dia kehilangan rasa bersyukur. Rabi'ah al-Adawiyah kemudian bertanya, wahai si fulan, kata dia, mana bagian dari tubuhmu yang sakit, kata dia. Matur nuwun, yang kata dia, yang sakit adalah kepala saya, kata dia. Kemudian ditanyain sama Rabi'ah, apakah tanganmu sakit? Apakah kakimu sakit? Apa paru-parumu sakit? Apa jantungmu sakit? Apa gigimu sakit? Semuanya ditanya. Enggak, yang sakit kepala saya saja. Kata dia, kenapa hanya satu bagian dari tubuhmu sakit, engkau kehilangan rasa syukurmu sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rabi'ah al-Adawiyah, untuk menunjukin apa? Kita ini kalau punya masalah biasanya kita melupakan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang masih Allah sisakan buat kita, tetapi kita hanya fokus sama masalah itu sendiri. Padahal begitu kita hanya fokus sama masalah itu, kita tidak bisa keluar dari masalah. Pikiran tambah sumpek dan susah. Nah, salah satu cara agar kita ini mudah menyelesaikan masalah adalah kita ini harus berjarak dari masalah tersebut, keluar dan ngambil sisi yang lain, sisi positifnya. Atau gini saya mudahkan, saya punya tai lalat, kalau saya berkaca dan kulo cuman melihat tai lalat itu di kaca, sumpek kulo koce ireng ya, masya Allah, sumpek. Tapi begitu saya geser ke seluruh kaca itu dan saya melihat wajah saya secara utuh, saya akan bilang alhamdulillah, ya lumayan lah. Nah, seterusnya. Jadi kita menjadi senang. Lah sama. Ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau kita punya masalah, lihat yang lain yang masih Allah bukakan. Nomor satu. Nomor dua, sebenarnya kalau kita ini punya masalah, sebenarnya itu peluang untuk mendapatkan rahmat Allah yang lain. Yang boleh jadi apa yang hilang dari kita akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang baru yang jauh lebih besar. Apa dalilnya? Inna a'tainakal kautsar. Lah, inna kata Allah SWT, nanti apa yang hilang? Anaknya Rasulullah SAW. Bahkan para ulama itu nanti memikirkan begini ya, kenapa Nabi Muhammad kok tidak punya anak laki-laki? Kok hanya anak perempuan? Bahkan keturunan Nabi Muhammad berasal dari anak perempuannya ini, Fatimah radhiyallahu anha, nanti terus sampai yaumul kiamah keturunan Fatimah ya, karena Imam Mahdi berasal dari keturunannya Fatimah ya. Jadi tidak ada, terus ada itu keturunan Nabi sampai nanti yaumul kiamah. Karena kalau jenengan mboten percaya berarti mboten percaya tentang Imam Mahdi, karena Imam Mahdi itu keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Di Indonesia sekarang lagi ramai soalnya
ada seorang kiai di Banten menulis tentang nopo namine melakukan kritik terhadap Ba'alawi. Ba'alawi itu salah satu cicitnya Rasulullah SAW yang bernama Ubaidillah namanya, di Yaman sana ceritanya. Dan dari keturunan Alawi ini ya, nanti terus turunannya banyak, terutama nanti lari ke Indonesia macam-macam. Semua keturunan dari Ubaidillah ini disebut dengan atau nama terkenalnya Ba'alawi. Ada kumpulannya Alawiyin ya, atau kalau di Indonesia kumpulannya namanya nopo teng Jakarta niku supe kula. Nah, Robito Alawiyah. Nah, Robito Alawiyin ini, nah ini yang nanti mengecek apakah benar keturunannya dan seterusnya. Nah, Kiai Imduddin namanya itu mengkritik itu karena kata dia tidak ada bukti kitab yang paling tua yang menunjukkan bahwa Ahmad Muhajir, kalau saya tidak keliru ya, cucunya Nabi yang pindah ke Yaman itu punya anak namanya Ubaidillah. Karena dalam buku-bukunya, dalam buku-buku catatan sejarah tidak menyebut nama dia. Wah, ramai di Indonesia. Wah, para habaib dikritik habis-habisan oleh Kiai Imduddin. Nah, yang menarik ini tentu banyak kritiknya ya. Ini yang saya sebenarnya agak kurang setuju meneliti sejarah itu ngoten gitu. Sekarang kayak begini, ini saya bukan tidak mengkritik ya, tapi salah satu contoh, ada seorang ulama atau seorang dai yang menyatakan bahwa Quran menyatakan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di api ya. Quran banyak sekali menyebutkan, sampai ada ayat yang kita semua hafal, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kemudian kata dia, apa buktinya kalau Nabi Ibrahim itu dibakar? Ini fakta atau fiksi? Bagi kita orang yang beriman sebenarnya tidak perlu itu bukti, karena semua yang sudah ada Al-Quran tidak perlu dipertanyakan, sudah pasti kebenarannya. Nah, dai ini menyatakan kita ini tidak bisa hanya menerima begitu saja. Apa buktinya? Yang lucu menurut saya ini ya, yang lucu dia menggunakan Bible sebagai bukti. Lalu kita ini tidak percaya, bayangin mana yang sebenarnya harus jadi bukti? Quran membuktikan salah benarnya Bible atau Bible yang menjadi bukti kebenaran Quran? Monggo dipikirkan. Ya kualik toh wong Bible niku. Kita ini hanya wajib beriman kepada Bible, tapi tidak isinya. Kenapa? Karena isinya belum tentu benar. Di situ banyak tahrif. Dia bukan wahyu lagi yang menulis murid-muridnya Nabi Isa, Markus, Lukas, Matius dan segala macamnya. Dia tidak bisa dijadikan dasar, wong dia campur aduk di dalamnya. Ada suratnya Paulus, ada macam-macam. Jadi bahkan Nabi Muhammad itu melarang kita, kalau sudah ada Quran cukup ya. Kalau untuk studi komparatif agama silahkan, tapi maksud saya lah ngapain kok pakai dalil? Jadi buktinya terus diukakan, ini Bible dalam bahasa Ibrani kata dia. Lah di sini ada bukti Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Jadi Quran itu fakta, meskipun tidak ada ini sudah dari dulu Quran itu sudah fakta gitu. Kita ini tidak membutuhkan Bible untuk menunjukkan kebenaran Al-Quranul Karim. Dan cukup. Justru fungsi Quran adalah Al-Furqan. Quran itu kriteria untuk melihat apakah ayat di Bible benar atau tidak. Quran itu yang harus menjadi Al-Furqan. Ngoten, salah satu nama Quran adalah Al-Furqan. Di kriteria pemisah, ini benar, ini salah. Rusak nanti kalau Bible itu dijadikan ukuran, kan nanti banyak. Nabi Sulaiman itu mengambil istrinya orang, terus yang nopo dengan, wah berarti Nabi Sulaiman rusak semuanya. Wong Bible itu kacau balau ya, non sewu ya, kita untuk kepentingan kita sendiri, tapi dia banyak yang sudah dilakukan tahrif menurut Islam ya. Balik lagi sekarang. Jadi sama seperti di sini, apalagi
kenapa Nabi Muhammad kok tidak punya anak? Kembali lagi, para ulama kita itu ada yang melogikakan begini. Nabi Muhammad itu disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, penghulunya para nabi, penghulunya para rasul. Dia yang paling terbaik. Gak ada yang mengalahkannya lagi. Oke? Maka kalau Nabi Muhammad punya anak laki-laki, sementara anak laki-lakinya nanti tidak menjadi nabi, maka ibarat rankingnya Nabi Muhammad itu dipertanyakan. Karena Nabi Ibrahim punya anak, anaknya jadi nabi. Nabi Yakub punya anak, anaknya jadi nabi. Katanya Nabi Muhammad paling top, Ustaz. Anaknya kok tidak jadi nabi? Ngoten. Terus ya para ulama, salah satu hikmah kenapa anaknya Nabi Muhammad itu meninggal saat masih kecil, karena itu. Wallahu a'lam, tentu rahasianya adalah Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Yang kedua juga untuk membuktikan kepada orang Arab bahwa laki-laki dan perempuan itu sama saja di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti salah satu makna Al-Kautsar adalah putrinya Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ya, jadi begitu. Oke. Nanti agak cepat, nanti boten masuk ke kurbannya kelamaan. Oke, balik lagi sekarang. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, kami memberikan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah memberikan rizki di dalam Al-Quran, kata kerja yang dipakai biasanya ataina, bukan a'taina. Oke? Ataina artinya memberikan, a'taina juga memberikan. Cuman bedanya adalah kalau menggunakan ataina, biasanya Allah memberikan rizki yang biasa saja, yang kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu, mendatangkan sesuatu rizki yang biasa saja, poin nomor satu. Poin nomor dua, ataina itu diberikan untuk semuanya, muslim non muslim, kafir atau mukmin, semuanya dikasih. Namanya ataina. Misalnya Quran menyatakan wa ataina mimma razaqnakum wa atainakum, dan seterusnya lah. Banyak Al-Quran menyatakan memberikan harta ini dengan kalimat, dengan kata kerja ataina. Kalau Allah menggunakan a'taina, ini perbedaannya adalah satu, yang diberikan sesuatu yang sangat istimewa. Ini bukan sesuatu biasa, sesuatu yang hebat, nomor satu. Nomor dua, a'taina hanya diberikan kepada mereka yang taat, bukan kepada semua orang, hanya khusus kepada mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara kebahasaan gini ya, kalau ada kata yang akar katanya itu berasal dari huruf yang sama, maka maknanya berdekatan. Contoh, amal dengan ilmu. Kalau amal itu ain mim lam, ilmu itu ain lam mim, tapi sama, berasal dari tiga huruf ini, ain lam sama mim. Salah satu metode dalam bahasa Arab adalah kalau ada kata yang susunan hurufnya berasal dari tiga huruf ini, maknanya mesti ada kaitan satu sama lain. Nah, sekarang ato'a ya, dengan ta'at itu juga mirip-mirip. Karena itu para ulama menyatakan kalau Allah menggunakan kalimat a'tainaka bukan atainaka, maknanya ini diberikan karena ketaatan seseorang. Makanya yang paling dapat banyak adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah yang paling taat kepada Allah SWT. Allah SWT menyatakan inna a'tainakal kautsar. Kata Allah SWT, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Al-kautsar dari kata kathrah. Kathrah artinya banyak. Kalau sangat banyak, bahasa Arabnya kathir, pakai iya. Karena itu kita ngomong sukron kathira.
Jazakallahu khairan katsira, karena katsir banyak. Tapi kalau mau paling puncak sangat banyak, ini wazan katsir itu sudah sangat banyak, tapi dibentuk lagi, dan ini sangat jarang dipakai dalam bahasa Arab, namanya kautsar. Ya, dipakai tambahan huruf wawu, pakai tambahan huruf wawu, namanya kautsar. Nah, kautsar maknanya adalah sangat banyak, sangat banyak. Oke, saya ada riwayat yang menyatakan secara kebahasaannya, ada orang anaknya ini sudah lama tidak pulang karena tidak tahulah, mungkin pergi ke mana dulu ya, zaman dahulu. Ini persis mirip kayak begitu. Ini anaknya lama nggak pulang-pulang. Setelah itu dia pulang, bapaknya sudah bapaknya sampun sepuh. Begitu anaknya pulang, ditanyain kemudian oleh orang-orang sekitar itu. Anaknya kemudian ditanyain oleh orang-orang, dengan apa anakmu itu pulang, bawa apa anakmu itu, kata dia, karena kok ya kok lama ndak pulang-pulang. Lah setelah ditanyain begitu, apa jawabannya? Kata dia, anak saya ini membawa Al-Kautsar, kata dia. Anak saya pulang membawa Al-Kautsar. Kata orang Arab klasik, kalau orang yang lama tidak pulang, kemudian pulang kepada orang tuanya, bawa harta yang sangat banyak, malun katsir, namanya Kautsar. Atau kalau ada laki-laki yang banyak hartanya, banyak sodakohnya, kebaikannya juga banyak, juga digelari dengan Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar. Ada masjid Muhammadiyah di Pausuruan, namanya Masjid Al-Kautsar. Tidak tahu saya sering memberi atau tidak. Ya. Kautsar itu begitu maknanya. Ya, kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Nah, karena itu secara makna Al-Kautsar adalah kebaikan yang begitu sangat banyaknya. Karena itu kalau kita lihat di dalam ayat ini, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar yang sangat banyak. Apa itu? Kita kalau lihat di dalam tafsir, setidaknya kita mendapati 9 pendapat. Ya, yang pertama nubuwah, kenabian. Karena itu tadi kenapa a'tainah hanya diberikan kepada orang mukmin? Kan orang kafir tidak mungkin dapat nubuwah. Ya, nubuwah itu sangat besar, nikmat dari Allah yang paling besar. Satu, nubuwah. Yang kedua, maknanya adalah Al-Quran. Ya, jadi Kautsar di situ adalah Allah memberikan Quran, dan Quran itu merupakan kebaikan yang sangat banyak. Yang ketiga, Al-Islam. Yang keempat adalah Nahrun fil Jannah, sungai di surga. Ya. Yang keempat, Haudun Nabi, telaganya Rasulullah SAW. Alladzi yakthurun nas alaihi yaumal qiyamah, kata Imam Atha, yang nanti banyak sekali manusia yang mendatanginya untuk mendapatkan airnya. Yang keenam, al khairul katsir, kebaikan yang amat sangat banyak, kata Ibnu Abbas. Yang ke Ibnu Kisan mengartikan al ithar, ya, pelebihan, preference kepada Rasulullah SAW. Kesembilan, rif'atul dzikr, ditinggikannya panggilan buat Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang kita setiap azan saja menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Setiap disebut nama Allah digandengkan nama Nabi Muhammad SAW. Itu namanya rif'atul dzikr. Dari semuanya ini para ulama menyatakan pendapat yang paling kuat, sebagaimana juga Ibnu Katsir seingat saya menyatakan, adalah dua makna tadi, yaitu haud dan nahrun. Ya, Allah menjanjikan kepada Rasulullah bahwa Nabi Muhammad nanti akan mendapatkan haud, telaga atau sungai di surga. Ada dua tempatnya, satu di dalam surga, yang kedua sebelum kita ke Sirat. Ya, nanti kita akan bersama-sama antri untuk mendapatkan airnya air dari telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Saat Isra Mi'raj Rasulullah diperlihatkan oleh Allah. Karena itu kata Nabi Muhammad, ra'aitu haydi, saya melihat telagaku itu, Al-Kautsar. Dan siapa nanti yang memberikan minumannya? Rasulullah SAW sendiri yang ngasihkan. Rasulullah sendiri yang ngasihkan, dan semua orang antri. Ada umatnya Rasulullah yang antri, tapi kemudian diusir, tidak boleh. Rasulullah SAW menyatakan, itu umatku. Kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, iya Muhammad, dia umatmu, tapi dia sudah terlampau jauh dari ajaranmu. Kamu tidak tahu apa yang dia lakukan setelah meninggalmu. Ya, jadi orang yang terlampau jauh dari ajaran Rasulullah SAW dan diterima nanti saat antri. Ya, karena itu nanti pertanyaannya, seberapa kita ini sabat istiqomah untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang kita hubungkan sebelum masuk ke kurban. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, ya, kebaikan yang sangat banyak dunia dan akhirat. Semuanya ini benar semuanya, dikasih nubuah, dikasih Quran, dikasih rif'atul dzikr, dikasih semuanya oleh Allah. Dan bahkan di akhirat satu-satunya, ya, manusia yang diberikan oleh Allah nahrun sendiri, dikasih haudun sendiri, Rasulullah SAW. Nah, ini seperti apa sebenarnya? Kamu sekarang dapat penderitaan, tapi hakikatnya dengan kesedihan itu kamu sebenarnya pasti nanti akan diberi ini oleh Allah SWT. Sama dengan kita ini kalau dapat kesusahan, ikhlaskan, ya, terima itu, nanti kemudian apa? Pasti Allah akan memberikan kita penggantinya yang jauh lebih baik. Orang tua yang meninggal mati anaknya masih kecil, ya, di Riyadhus Shalihin misalnya, apa kata Rasulullah, bahkan orang yang buta, katakanlah, itu orang kalau diambil matanya, ya, maka bagi dia adalah surga itu, ya, orang yang buta dan seterusnya. Atau yang kedua, kalau ada anak kecil, ya, mati, ya, orang tua masih sayang-sayangnya lagi menyusui misalnya, atau dapat berapa bulan meninggal dia, cicilan itu, deposito, kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, siapapun orang yang ditinggal mati anaknya, ya, hadis redaksinya memang banyak menggunakan anak perempuan, ya, terus kemudian dia ridho dan dia hanya mengharapkan pahala di sisi Allah SWT, maka apa katanya Rasulullah SAW nanti di dalam hadisnya, Allah itu menyatakan, bangunkan untuk dia istana di surga dan namai istananya dengan Baitul Hamdi, ya, rumah kasih sayang. Itu sebagai apa? Balasan dari hal tersebut. Masya Allah, ya. Lah kita ini kalau tahu hakikat dari ujian dan musibah, insya Allah malah senang dapat musibah itu. Meskipun kita tidak boleh minta musibah, tapi kalau kita dapat musibah, tandani nopo niku, pasti ini satu, kalau tidak jadi pelebur dosa saya, kalau tidak jadi kafarat saya, atau mungkin Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik lagi. Sebagaimana inna a'tainakal kautsar. Yang kedua, fasolli li rabbika wanhar. Nah, sekarang kita mau masuk ke kurban ini. Fasolli, maka sholatlah, wanhar, dan sembelihlah. Fasolli di sini ada banyak maknanya, ya. Yang pertama, ada yang maknai sholli di sini adalah as-sholatul maktubah, sholat yang wajib 5 waktu, ya. Ada yang menyatakan sholatus subuh bi Musdalifah, sholat subuh di Musdalifah. Yang kedua maknanya ada sholatul Id, yaitu sholat Idul Adha nanti. Yang ketiga adalah ushkur rabbak, bersyukurlah kepada Rabbmu. Ada 3 maknanya. Kalau kita perhatikan, maknanya adalah kita disuruh sholat oleh Allah SWT. Menarik, monggo dipikirkan. Kita ini kalau lagi dapat banyak rezeki, apalagi dapat kautsar, dikasih banyak rezeki sama Allah, perintahnya biasanya nopo? Syukur lah, ngoten toh. Mestinya inna a'tainakal kautsar, misalnya washkur, atau apalah. Ini kok fasolli bukan faskur? Iya ya, kan lebih cocok kalau menurut otak kita. Andai kita tidak hafal surat Al-Kautsar, terus ada pertanyaan ABCD, inna a'tainakal kautsar, fashkur lillah. Yang kedua, fasolli li rabbik, jangan milih bundi. Insya Allah fashkur lillah, bersyukurlah kepada Allah.
Kok maka sholatlah? Ya apa karepe niku? Nah, para ulama menyatakan puncak tertinggi dari rasa syukurnya orang kepada Allah adalah sholat. Jadi nanti kalau kita sholat itu salah satu motif kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados Rasulullah SAW, Rasul yang menjalankan ini, ya dah, ketika kakinya bengkak-bengkak, ya, sampai pecah karena berdiri lama sholat, ditanyain oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa ya Rasulullah? Bukankah Allah telah menghapuskan dosa yang akan datang dan dosa yang masa lalu jikalau itu ada pada dirimu? Kenapa engkau harus sholat seperti itu? Kata Rasulullah, afala akuna abdan syakura. Syukur jadi motifnya Nabi. Persis semacam ini. Fasolli li rabbik. Nah, monggo sekarang nanti kalau mulai sholat itu adalah ekspresi syukur saya kepada Allah SWT. Kita kalau bisa begitu top kita ini. Bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kita ingin mensyukuri Allah SWT atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, puncak tertinggi niku sholat. Apa maknanya? Bangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda kita bersyukur. Makanya tanda orang yang paling tidak bersyukur adalah kalau dia dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa muqimun ala ma'asihi, tapi dia kok malah jejak lurus istiqomah dalam bermaksiat kepada Allah, fadzalika huwal istidraj. Itulah yang disebut dengan istidraj. Kata Rasulullah SAW. Ada orang kok dikasih nikmat terus, rizkinya lancar, bisnisnya sukses, terusnya, tapi dia istiqomah maksiat. Wa huwa muqimun ala ma'asihi, itulah istidraj. Paling jelek. Lawannya adalah orang dikasih maksiat tambah baik hubungannya sama Allah. Itulah yang disebut dengan fasolli li rabbik. Mantap. Jadi kita ini kalau tambah kebaikan mestinya tambah rizki, mestinya tambah kebaikan. Man istada ilman lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'da. Ilmu saja begitu, semakin tambah ilmu itu kebaikan, tapi kok tidak tambah hidayahnya, dia tidak makin dekat sama Allah kecuali makin jauh. Itu yang harus kita ingat berkenaan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makna ketiga tadi ada yang memaknai syukur tapi bentuknya adalah sholat. Logikanya adalah orang yang mendapatkan nikmat banyak dari Allah, satu, diminta untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah. Tutup selesai dereng masih koma nih. Yang kedua yang harus dia lakukan wanhar. Nah, wanhar ini yang berbagi dengan orang lain. Wong syukur niku kedah kali. Satu, bangun hubungan yang baik dengan Allah. Yang kedua, bangun hubungan baik dengan manusia. Nopo nahar ini? Nahara itu artinya menyembelih sebenarnya. Ada 3 kata yang digunakan untuk menyembelih dalam Al-Quranul Karim. Satu, aqara. Yang kedua, nahara. Yang ketiga, dhabiha. Tiga-tiganya mananya menyembelih. Aqara adalah menyembelih dengan cara ditusuk. Biasanya digunakan untuk unta yang tidak dibaringkan, untuk hewan yang susah untuk dibaringkan saat menyembelih, maka namanya naqara. Kalau jenengan lihat di YouTube cara menyembelih unta itu salah satunya, jadi dia tahu pasnya di mana urat nafasnya di mana, aliran darahnya di mana. Nanti sambil berdiri gini ditusuk itu di sininya, nanti keluar darahnya itu seperti air keran yang sangat besar itu, wah, langsung hilang semuanya. Menarik, jangan tinggali saja. Jadi sembelih unta di Arab lawan. Jadi namanya nahar begitu itu. Jadi naharo itu dulu begitu, akaro, namanya akaro. Itu dikutip oleh Al-Quran ketika siapa? Qidar bin Salif membunuh, waktu kita bahas As-Samas, Qidar bin Salif membunuh unta Nabi Sulaiman. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Jadi setelah dimutilasi, ditusuk sama dia itu. Itu namanya fa'aqaruha. Namanya aqara. Oke. Yang kedua namanya nahara. Nahara itu dibaringkan, ya. Kemudian disembelih lehernya sini. Dari arah depan, karena
ini hewannya besar, karena itu dari arah depannya bukan dari arah belakangnya, makanya disebut dengan nahar. Nah, nahar ini karena untuk hewan yang besar paling tidak boleh nahar itu dirujukkan kepada misalnya ayam, apa mana burung dara, yang betul sakit. Ini untuk kambing dan seterusnya, namanya nahar. Makanya wanhar dan sembelihlah gitu. Atau dzabaha itu sembelihan. Ya, sembelihan. Biasa itu lebih normal lagi penggunaannya. Tapi untuk bisa macam-macam, kambing bisa, unta bisa, ayam bisa, semuanya. Ya, dia lebih umum sifatnya kalau menggunakan kata dzabiha. Nah, jadi ada dua yang diperintahkan oleh Allah. Apalagi kalau kita dapat rizki yang banyak. Satu, bangun hubungan yang baik dengan Allah. Yang kedua dengan kurban. Yang kedua adalah dengan nahar. Mari kita lihat. Rasulullah SAW menyatakan, "Man kana lahu sa'a falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang diberikan Allah keluasan harta, terutama di bulan Dzulhijjah, sampun gak ada keluasan harta, falam yudhi, tapi dia nggak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, nggak usah dekat-dekat ke tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Nggak usah ke masjid orang begitu itu, saking nemenih. Ya, makanya Imam Hanafi sampai mewajibkan, meskipun pendapat yang lebih kuat adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Karena kita dapati bahkan Umar, Abu Bakar pernah selama 2 tahun seingat saya tidak berkorban karena khawatir orang menganggap wajib. Tapi niku kedah sinten? Umar, Abu Bakar, karena dia Amirul Mukminin. Jenengan mboten saged niru-niru. Napa jenengan kok mboten kurban dina niki? Kula kuwatir wong-wong salah paham. Ya, nanti dikira wajib. Mboten niku Umar. Mboten jenengan. Niku Umar dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita kalau punya keluasan harta memang diminta oleh Nabi untuk kurban. Lihat dulu ya. Kurban dari kata al-qurbu. Artinya dekat, ya. Lebih dekat, bahasa Arabnya kurba. Ulil kurba, zawil kurba, misalnya ya. Namanya isim tafdhil. Jadi kalau laki-laki akrabu ilayya, misalnya dia lebih dekat dengan saya daripada dengan ibunya, misalnya akrabu minni, misalnya akrab masuk ke dalam bahasa Indonesia nanti jadi karib, teman karib. Akrab lebih dekat. Kalau untuk perempuan kurba. Lah, tapi kalau puncaknya sudah tidak ada yang lebih dekat lagi daripada ini, paling dekat namanya kurban, karena dikasih alif sama nun belakangnya, seperti marah yang paling sangat, tidak ada di atasnya, namanya ghadbana asifa. Nabi Musa turun habis bertemu dalam tanda petik dengan Allah SWT, ya, umatnya yang baru dikeluarin dari Laut Merah nyembah patungnya Samiri, marah Nabi Musa. Quran menyatakan ghadbana asifa, marah sekali Nabi Musa alaihissalam. Niku nopo namine ghadban. Kalau pengampunannya amat sangat ekstrim namanya ghufran. Makanya kurban sangat dekat. Kita kalau ingin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain, tidak ada bukan. Salah satunya adalah kurban. Nah, ini penting. Kenapa? Karena di kurban itulah kita menunjukkan tadhiyah kita, pengorbanan kita, rasa syukur kita atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena syukur itu nanti ada dua tadi itu. Satu, hubungannya kepada Allah, sholatnya baik, ibadah mahdonya baik. Yang kedua, dia punya empati sosial, punya kesolehan sosial, dibuktikan dengan nopo? Kurban. Hatta saya siap ya Allah. Kados Ikrimah bin Abi Jahal. Dengan Ikrimah niku begitu masuk Islam, dia niku nopo namine perawunya itu, karena dia gini, begitu kalah Fatu Mekah, kata Ikrimah, demi Allah saya tidak akan tinggal di tanah di mana saya inni arafiha qatilu, kata dia, di mana saya melihat di dalamnya pembunuh bapak saya tidak akan.
Saya tidak mau tinggal di tanah semacam itu. Kenapa? Abu Jahal yang dibunuh oleh Nabi Muhammad, dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud di perang Badar. Ya, tidak mau dia tinggal, gimana? Tidak mau saya. Pergilah, istrinya namanya Ummu Hakim. Dia pergi, dia sudah mas, kamu kemana? Nanti sampean ke sana, tidak ada yang kenal sampean loh. Ke Yaman tidak apa-apa lah. Ya, dia mau ke negeri Arab, pergi ke Yaman dia, naik perahu. Terus ada angin puting beliung sehingga perahunya nggak bisa jalan-jalan. Ya, Ibnu Qudamah dalam kitabnya ya menarik menceritakan tentang kisah orang-orang yang bertaubat. Dia punya satu judul tentang taubatnya Ikrimah bin Abi Jahal. Kata Ibnu Qudamah menarik meriwayatkan karena angin lesus ini, rihun asif, ya nggak bisa jalan, terus dia bilang begini, la in anjani, kata dia, la in anjani Allah, kalau Allah menyelamatkan aku, maka aku akan pulang lagi ke kota Mekah, aku akan meletakkan tanganku kepada tangan Nabi dan aku akan masuk Islam. Hilang angin nih, kan? Kata, duh, kok gak ada angin ini? Nah, yang punya kapal bilang gini terus, akhlis, wis lah, ikhlaskan sajalah. Apa maksud kamu ikhlaskan saja ini, kata Ikrimah? Bacalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngawur, saya ini pergi ke Yaman karena saya menghindari mengucapkan itu. Lah, mereka saling berdebat nih antara pemilik perahu sama Ikrimah. Dalam saat debat itu, suaminya, istrinya datang, Ummu Hakim. Ummu Hakim sebelumnya sudah masuk Islam bersama Hindun bin Utbah. Dia bilang, ya Rasulullah, ini kan suami saya itu sekarang pergi ke Yaman karena takut sama engkau, karena engkau mau membunuhnya. Apakah engkau akan memberikan jaminan keamanan kalau dia itu masuk Islam? Apa kata Rasulullah? Huwa amin, dia aman. Lari dia, mencari dia, cari ke pinggir pantai, mencari lah, ketemu saat ini Ikrimah sama suami sama perahunya ini cekcok lah. Terus dia bilang, ya ibna ammi, ya deh, bojoku, kata dia nih, saya sudah mintakan jaminan keamanan buat kamu. Sudahlah, ayolah pulanglah. Hanya pulang nih, pulang masuk Islam. Lihat kalimatnya Ikrimah bin Abi Jahal, ya Rasulullah, demi Allah, dulu saya menghabiskan harta sekian untuk memerangimu, menghalang-halangi dakwahmu. Sekarang saya akan memberikan harta yang sama untuk berjuang di dalam agamamu. Diberikan hartanya sebagai biar aku entek piro. Dulu saya menghabiskan tenaga saya dalam memerangimu. Saya sekarang akan memberikan seluruh tenaga saya dalam memperjuangkan agamamu. Niku Ikrimah bin Abi Jahal. Sampai nanti dia benar-benar begitu itu. Di perang Yarmuk, pasukan kita ini terdesak. Khalid bin Walid menyuruh setback. Tapi apa katanya? Biarkan Khalid bin Walid. Dulu saya telah melakukan banyak kesalahan. Saya sekarang yang maju. Ikrimah yang maju. Ikrimah nanti sakaratul maut ya, bersama Suhel dan bersama satunya lagi ya, Hashim Amr siapalah saya lupa ya, dan dia sakaratul maut kepingin air. Alma, datang orang yang memberikan air, mari minum, tapi dia melihat saudara yang lain, dia juga terengah-engah, air, dia bilang, berikan pada sahabatku itu, karena dia lebih membutuhkannya, padahal dia juga butuh. Terus kata dia berikan kepada yang lainnya lagi. Tiga-tiganya wafat. Karena apa? Saling berikan yang itu aja, berikan yang itu aja, berikan yang itu saja. Masya Allah. Niku itharnya para sahabat Rasulullah SAW kepada sesama sahabat. Niku sinten? Ikrimah bin Abi Jahal. Bapake koyok ngono weleke niku Abu Jahal, anaknya tertulis dengan tinta emas. Ya, syahid di jalan Allah SWT. Ikrimah bin Abi Jahal. Nopo kebaikannya, siap memberikan. Sama kita ini kalau dapat rizki dari Allah, sarannya begitu. Wanhar. Poin nomor 1. Oke. Dari mana kurban ini? Duh, niki dereng ngomong fikihnya ya. Saya masih ke kurbannya nih. Duh. Kata kurban di dalam Al-Quran minimal kita dapati ada 3 kata. Kita belum masuk ke surat As-Saffat untuk menggambarkan peristiwa kurbannya ya. Jadi di dalam Al-Quran ada 3 kata kurban, tetapi yang relevan sebenarnya cuma 1 ya.
Misalnya di surat Ali Imran ayat 183, ini kurban untuk para nabi. Misalnya, alladzina qalu innallaha 'aida ilana alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Jadi dulu orang Bani Israel itu, kalau ada orang mengaku menjadi nabi, dapat wahyu ngaku nabi, maka orang-orang Israel, Bani Israel itu menyatakan begini, innallaha, sesungguhnya Allah, ahida ilaina, telah menjanjikan kepada kami, alla nu'mina, janganlah kamu itu beriman ya, li rasulin, kepada seorang rasul, hatta ya'tiyana, sampai rasul tersebut memberikan kepada kami apa? Bikurbanin, ngasih kurban. Jadi Bani Israel itu dulu nggak langsung percaya. Jadi dia begini, kalau kamu memang mengaku nabi, kurbanlah, entah kambing, entah sapi, entah apa, terus disembelih, dikurbankan, ditaruh di tengah tanah, dan ditunggu semuanya oleh Bani Israel. Nunggu apa? Nunggu api putih atau kilat dari langit sana yang kemudian mengambilnya. Itu yang disebut dengan hatta ya'tiyana bikurbanin ta'kuluhun nar, sampai api memakannya. Jadi nanti akan ada itu, hilang nanti. Kecuali mereka tidak minta Nabi Isa, dia minta, karena Nabi Isa sudah dapat mukjizat yang lain, sudah dapat berbicara dari awal ya. Tradisinya Bani Israel begitu. Kenapa Bani Israel punya tradisi begitu? Karena mencontoh, kalau kita lihat riwayatnya dari Nabi Adam dulu. Masih ingat ya? Quran menyatakan watslu alaihim naba abnai adama bikurbanin ya, id qarraba watslu alaihim naba abnai adama id qarraba bil haqqi id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, di surah Al-Maidah ayat pinten nih, okay? Allahu a'lam, dah hafal kalau ayatnya. Watslu, dan ceritakan Muhammad, Rasul disuruh oleh Allah menceritakan tentang kisah pengorbanan Habil dan Qabil ini, yang nanti relevan buat kita ya. Watslu alaihim, kepada mereka semuanya, naba abnai, naba, berita yang sangat penting buat kamu, karena berita itu relevan buat kamu. Jadi kalau kita membaca ceritanya Qabil dan Habil, itu jangan melihat seperti cerita orang lain, itu cerita tentang diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita itu nanti wonten potensi menjadi Qabil, wonten potensi menjadi Habil. Itu untuk melihat kita sendiri. Dan nanti kalau kita kurban, nanti juga sama, ada orang yang kurban model Qabil, ada orang yang kurban model Habil, kata Al-Quranul Karim. Mari kita pikirkan. Idh qarraba, ketika kedua orang ini memberikan kurbannya. Fatukubbila, Allah menerima, min ahadima, dari salah satu di antara keduanya, walam yutaqabbal, dan Allah tidak menerima minal akhar, dari yang lain. Kenapa ini? Begini ceritanya. Dulu Ibu Hawa kalau melahirkan selalu pasangan kembar, selalu bayinya dua terus, laki perempuan ceritanya. Dan syariahnya dulu, aturan Allah SWT di masa dulu, kalau menikah disilang. Jadi Qabil lahir dengan iklimia yang cantik, Habil lahir dengan layuda yang sedikit layu. Jadi Qabil nikahnya dengan layudha, Habil menikahnya dengan iklimia, gitu, harus disilang. Lah, lihat apa yang pertama, dikompar teng Qabil. Enak adikku untuk iklimia ayu, lah aku untuk layudha wis rodok layu, kira-kira begitulah. Ini dari saya, teman-teman tentang tafsir lah niku. Singkat ceritanya, iri. Nah, pelajaran pertama, kita itu mulai punya iri dan nanti kehilangan rasa syukur. Lek wis ngoten mangke tambah susah untuk kurban. Saat kapan? Mulai membanding-bandingkan.
Makanya wonten lagu ojo banding-banding ke. Karena kalau kita sudah mulai bandingkan itu, nanti mulai muncul nih. Menarik ya, orang bandingkan itu hati-hati. Ada bandingkan yang baik, ada bandingkan yang buruk. Dalam kaitan dengan harta, seringkali kita bandingkan itu nanti jadi keburukan. Kalaulah mungkin awalnya baik. Ya, saya kasih contoh. Bu, napa maneh wong Indonesia niku paling sering banding-bandingaken. Kudung mawon ganti dibandingaken. Kudunge sampean kok apik ya. Tuku ndek-ndek iki, mulai biasa saja baik. Mulai sama bilang sama suaminya, "Mas, sampean niku lho mosok mulai biyen aku kawin pirang tahun niku kudung niku wae. Mbok belikan po Mas, kami yang itu aku ndono dhuwit sik sampean niku lho pancen wis kerja mulai biyen ngono. Sampean niku pangkate apa? Lah padha to ambek iku. Iku lho bojone ganti terus. Nanti makin banyak ini." Jangan kira diberhenti itu. Pintu masuk setan menggoda kita adalah mulai dari nanti jealousy, bandingaken bahaya. Jenengan mboten ngira nanti urusan banding noni ujungnya nopo? Membunuh orang. Terus jangan mikir kula insyaallah mboten Ustaz. Kula ini rajin jamaah loh. Insyaallah kula aman. Kula pikir jenengan anaknya Nabi dah. Yang begini ini anaknya Nabi, bayangan. Mboten wong biasa niki, putra Nabi. Itu bisa kena setan itu pinter ngoten. Setan itu lek nggodha targetnya 2 kilo sana, dia mulai dari di sini. Pelan, targetnya zina dimulai dari WA. WA membangunkan sholat tahajud. Bayangkan, keren WA nih. Sudah sholat tahajud. Wah, kaya. Ujungnya nopo iku zina. Tapi kalem terus. Setan niku sangat istiqomah dalam menggoda kita. Dia pelan dan pasti, ngoten. Sama dengan ini. Dan karena itu kita harus hati-hati nanti kalau membaca kisah ini. Saya tidak berpanjang ya, saya cepatkan. Akhirnya dia protes. Kenapa saya kok dapat itu? Ini pasti tidak benar bapak ini. Datanglah ke ayahnya. Kata Nabi Adam, ini enggak, ini adalah syariah Allah. Lihat, bayangin, ini pelajaran sangat banyak hikmah kalau jenengan menadaburi ayat ini. Ini pelajaran buat orang tua. Kita ini kalau ngajarin anak tentang aturan Allah, biasanya moderat atau otoriter. Ayah, kenapa kita harus sholat ayah? Kon iku wis nurut ta, iku ngono wis takdire pangeran iku kewajiban. Ojo akan takok kon niku kok Bani Israil misalnya, lah gitu. Kita begitu. Nah, lihat sekarang Nabi Adam alaihissalam. Ini sudah hukum Allah. Nikah itu harus disilang. Ya. Tapi lihat sabarnya Nabi Adam mengelola anaknya. Jadi kalau ada anak bertanya tentang agama kita, bertanya mungkin namanya anak masih muda, kenapa ya Islam kok begini, kenapa dan seterusnya, kita ini kita sabar melayani dia sampai masuk ke otaknya. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Ya wis ngene wis, awak mulai panjang pingin tahu, mbok kira kenapa? Karena Qabil itu dibilangin oleh setan, ini karena bapakmu itu oleh cinta yang Habil, tidak cinta sama kamu, makanya kemudian dibikin kurban. Katanya Nabi Adam, gini aja, kalian kurban dari hasil penghasilanmu. Nanti siapa yang kurbannya dimakan oleh tadi itu api putih, oleh kilat yang menyambar, lah itu berarti diterima oleh Allah. Nah, mentalnya tadi, niatnya beda. Habil niatnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah dia, ketakwaan niatnya. Sementara Qabil niatnya gimana? Wong orang ngono sik njaluk ae. Ya, dia mencari yang paling buruk dari pertaniannya. Bahkan kalau kita baca dalam tafsir itu dia berangkat itu bawa entah kalau sekarang buah-buahannya lah, apelnya kalau orang Batu mau diletakkan di tempatnya itu, terus lihat iki kok kapi ini sih nyari sing iki disipik maneh. Ojo sing iki lah eman iki napa niku meleki gitu. Saking melekine niku mewedit ya. Mewedit saking nemene. Niku namine Qabil. Lah, yang menarik kemudian sudah diletakkan.
Mesti anopo? Iki sabare Nabi Adam. Maksudnya ben kamu tahu ini bukan berurusan dengan ketidakadilan bapak, enggak, ini dari Allah. Biar kamu tahu siapa yang diterima oleh Allah dan seterusnya. Maka kambingnya Habil diambil oleh cahaya itu dan diangkat oleh Allah, ditaruh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, begitu menurut riwayat. Berhenti Qabil boten. Niku namine nafsu niku nggih. Nanti menjadi jealousy. Nabi terus dan terus. Contoh niki, kula niku mboten kepingin damel omah. Kepingin duwe tanah malih, mboten kepingin. Wong duwe omah gede niku mikir-mikir ben kok gede ya dadine ya. Karena saya jual rumah yang semua saya di Surabaya, tak kasihkan teman, tak suruh bangun. Kok gede omah iki? Sumpah kula hisabe akeh. Hanya sama istri ngene, wis sing lantai dhuwur kita wakofkan, kita buat untuk mahasiswi wis. Kene pakai yang nisor tok. Ya Mas. Hisabe ndak pati nemen-nemen dan seterusnya. Karena takut hisabe akeh dan seterusnya. Ndak kepingin saya punya rumah lagi, mikir si wis ruwet besok ya, dan seterusnya. Kemarin coba saya ngobrol nih di kantor, ngobrol lah teman-teman. Ada teman yang satu, tanahnya sampean niku Lombok didol po ora, dia punya tanah di belakang kampus. Dulu nggak tahu, masih murah mungkin. Sekarang harganya entah 10 juta 1 meter sudah. Terus, waduh, pirang berarti tanahnya sampean niku saiki. Wanu ngene, kula iki mboten tawet-tawet ngrungokaken tok. Ngrungokaken tok. Waduh, durung sing tanah di kono ya kula pirangaken mole. Seangkatan dengan saya. Terus pula saya ngomong sama istri, pancene Mas, ngono kudune. Sampeyan kudu invest di tanah ngene. Lah, suwe-suwe terus kepingin tanah. Iki opo-opoan iki. Bukan boten boleh, boleh-boleh saya aja. Tapi lihat, kita ini kalau mulai compare, hati-hati. Nanti kalau kita tidak bisa mencapainya, macam-macam. Kan podo ae to, Mas. Misalnya, dia ini pangkatnya apa? Sampeyan yo apa ndak ngono iku? Paling dia ini korupsi yo. Macam-macam nanti terus. Bukankah begitu saingan antara wakil rektor dengan rektor, wakil wali kota dengan wali kotanya, dan seterusnya. Apalagi di Malang ya, wah dulu kayak kucing sama tikus. Masya Allah kalau kita pikirkan, begitulah banding-bandingkan ini. Apa yang terjadi kemudian diterima, berhenti boten. Singkatnya ya, qala la aqtulannak, kata dia, saya akan bunuh kamu. Katanya siapa? Qabil. Masih mencoba memahamkan kepada kakaknya ini. Apa kata Habil? Kak, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Punya saya itu diterima bukan karena apa-apa, Kak. Bukan karena iri atau apa. Infak kita itu atau korban kita diterima karena berangkat dari orang yang bertakwa. Nah ini yang penting. Satu, kita ini kalau mau korban yang baik, carilah yang baik ya, jangan modal itu gelek yang paling cilik ya. Kalau bisa ya sesuai kemampuan kita tentu saja, tapi mentalnya ojo hitung-hitungan be pangeran. Iki piro ya? Iki sing iki 2.500 iki wedhuse. Sing iki anu es pokoknya sing pupak lah, piro lah. Sing paling cilik sing pupak bisa. Padahal kita punya kecukupan harta. Iki ono iki tapi aduh 1.200 ya si kuwi aku misalnya. Dan seterusnya. Bukan begitu poinnya ini. Karena Allah tahu kemurahan hati kita. Jangan punya mental seperti Qabil, tapi punya mental lah seperti Habil, nomor 1. Dan berangkat dari ketakwaan. Innallaha la yanalullahu luhumuha wala dima'uha. Allah tidak menerima daging, tidak menerima darah, tapi menerima takwa di balik saat kita melakukan penyembelihan. Masya Allah nggih, niku kurban sangat besar pahalanya ya, dan seterusnya ya. Sholli li rabbika wanhar. Apa yang kita lakukan, yang penting untuk kita lakukan, yang pertama, sunnah yang pertama adalah nyembelih sendiri. Itu pahalanya besar dan baik bagi yang berani. Kalau tidak berani ya wakilkan ya, wakilkan. Ustadz, biasanya ini yang tukang nyembelih itu kalau dari jagal-jagal itu kurang beriman, Ustaz. Kadang tidak sholat, kadang waduh, memang banyak yang begitu lagi ya. Tukang jagal itu banyak yang tidak sholat.
membunuhnya, menyembelihnya itu sebelum subuh rata-rata itu. Engko di ya ada yang baik, alhamdulillah. Dan terus yo nopo nih Ustaz? Wong koyo Islami tidak jelas, alhamdulillah ya. Syaratnya itu Muslim, yang tidak harus orang itu ahli ibadah. Gini ya, agama Islam itu menarik. Agama Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Coba lek bayangno, sing nyembelih kudu soleh. Sopo sing ngukur soleh? Terus iki lho soleh iki nyembelih. Yo cari awakmu tau enggak? Dekne iku biyen nate nggodha bojoku gak soleh dekne iku. Nanti tidak situ nyembelih terus lah gitu. Makanya syaratnya mudah, sing penting Islam. Bismillah itu memang pendapat yang paling kuat, dia menjadi syarat sah. Ya, tapi ada bahkan yang menyatakan tidak. Ya, hanya syarat penyempurna. Ya, dan tasmiyah, ya, boten bismillahirrahmanirrahim, bismillah saja. Boten, karena boten matching dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ngek, boten cocok. Bismillah saja, tasmiyah, tahmid, bismillah ya Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya ada waktu kita habisnya, saya singkatkan saja. Kita akan sudah memasuki, ya Allah, kula kok soping ya, kula siam kan ya Allah. Soping ya, boten napa-napa lah. Kita masuk di bulan Dzulhijjah. Poin nomor 1, apa saja yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah? Yang pertama, al-iktsar min dzikrillah, perbanyak zikir kepada Allah. Ya, terutama mulai nanti tanggal 9 sampai tanggal 13. Ya, ini perbanyak. Ibnu Umar sama Abu Hurairah ke pasar-pasar, dia ngomong takbir dengan keras. Dan orang-orang di pasar ikut takbir. Ya, lek teng mriki itu kok teng gadang jenenganmu itu ngamuk kabeh tiang-tiang mungkin. Itu dulu begitu. Satu, perbanyak, karena ini mulia, hari-hari mulia mulai sekarang ya sampai nanti. Dan satu, zikir sing kathah, zikir dan Al-Quran, tilawah Quran, karena tilawah Quran nggih zikir. Nomor 2 adalah nopo namine kurban. Nanti di kita sudah masuk di tanggal 10 sampai ke 13 ya. Yang berikutnya adalah ya semua, prinsipnya semua amal ibadah perbanyaklah di bulan Dzulhijjah ini, karena dia bulan istimewa. Quran bahkan Allah bersumpah dengan bulan Dzulhijjah ini, 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya, apa kata Allah SWT? Wal fajri walayalin ashar. Ya, terakhir saya kasih satu hadis. Mohon maaf ya, sebenarnya saya mau bicara tentang fikihnya kurban, tidak mencukupi waktunya. Satu hadis terus Kanjeng Nabi, ma min ayyamin, tidak ada hari, al amalus soleh, amal soleh, ahabbu indallah, lebih dicintai di sisi Allah SWT daripada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sing kuatah ngelampai amal soleh wonten mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti, karena ini adalah hari istimewa dalam Islam. Kedudukannya sama dengan seperti 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, para ulama mengutamakan 30 hari dalam satu tahun, 10 hari akhir Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah, dan 10 awal bulan Muharram. Ini hari-hari istimewakan oleh para ulama kita, dan terutama paling akhir tanggal 9 puasa Arafah. 9 Dzulhijjah kita puasa Arafah. Demikian, sampun jam 6, mugi-mugi wonten manfaatipun. Hadanallahu ikum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.